Ya banyak gitu ya, sirah itu kan luas sekali. Jadi kalau mau dibahas tentu menjadi sangat detail berbagai hal. Tapi kita bisa melihat misalnya bagaimana Rasulullah SAW ya memperlakukan anak-anak, ya memperlakukan keluarganya dengan perlakuan-perlakuan terbaik. Kadang-kadang orang tua datang dari bepergian ya dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, sehingga kemudian ketika anak-anak menyambut dengan sambutan yang positif, justru yang keluar dari orang tua adalah hal-hal yang negatif. Dia tidak mau diganggu, dia mau istirahat dulu, dia tidak segera untuk bermain dengan anak-anak, tetapi dia sibuk dengan dirinya sendiri, atau bahkan ketika ada waktu-waktu yang sebenarnya sangat bisa dimanfaatkan untuk bersama, justru sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan berbagai macam hal yang menjadi urusannya yang sebenarnya bisa dikesampingkan ataupun diprioritaskan lebih akhir. Nah, ini tidak ada pada Nabi SAW. Rasulullah menempatkan keluarga pada titik pertama, prioritas sebada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika beliau pulang, beliau senantiasa dalam keadaan fresh. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak pernah Rasulullah mengetuk pintu untuk minta izin masuk atau mengucap salam kepada keluarganya, melainkan beliau sudah dalam keadaan berwudu dan sudah dalam keadaan bersiwak, artinya fresh, ketemu keluarga dalam keadaan sesegar mungkin. Ya, sebaliknya ya, saya pernah mengadakan satu penelitian bagaimana kemudian anak-anak mempersepsi kegiatan orang tuanya. Ternyata banyak anak-anak yang merasa nanti kalau sudah dewasa mereka tidak ingin seperti orang tuanya karena orang tuanya yang sibuk, yang ketika pulang capek dan lain sebagainya. Kalau dihitung sibuk-sibukan, tentu Rasulullah lebih sibuk. Tetapi kita bisa melihat kesaksian Abu Hurairah bahkan sepulang dari jihad fisabilillah dalam keadaan yang sangat capek sekalipun, ya beliau langsung bisa dijadikan mainan kuda-kudaan oleh Al-Hasan dan Al-Husain mengelilingi rumah, padahal itu baru pulang dari jihad fisabilillah. Kemudian kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW begitu akrabnya dengan anak-anak meskipun sedang menemui tamu yang mereka adalah orang dewasa, sehingga Uyainah bin Hisan Al-Fazari heran melihat Nabi SAW bercium dan bercanda dengan anak-anak. Ya, karena dalam pandangan bangsa Arab pada saat itu, bercium dan bermain dengan anak-anak itu sesuatu yang menurunkan wibawa di depan orang lain. Tapi Rasulullah tanpa ragu melakukannya. Sehingga pada saat itu, ya, Uyainah bin Hisan bertanya, engkau wahai Rasulullah mencium dan bermain bersama anak-anak. Kata Nabi SAW, hum rahanatul jannah, mereka adalah wangian surga yang dicicipkan kepada kita oleh Allah di dunia. Maka Uyainah mengatakan, aku punya 10 anak yang tidak pernah satu pun aku ciumi dan aku ajak bermain seperti itu. Kata Nabi SAW, apa yang menjadi dayaku kalau Allah mencabut rahmat dari dalam hatimu. Di kesempatan yang lain Rasulullah sangat suka diceritakan membariskan anak-anak, ada Al-Hasan, ada Al-Husain, ada Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, ya, Abdullah bin Abbas, kemudian ada Usamah bin Zaid dan lain sebagainya. Lalu beliau mengatakan kepada mereka, aku akan berlari, kalian mengejarku, siapa yang bisa menangkapku akan mendapatkan hadiah. Kita melihat anak-anak ini kemudian berlari mengejar Nabi SAW. Ada yang menangkap beliau di bagian lehernya, di bagian dadanya, di bagian perutnya, kakinya, lengannya. Semuanya mengerubungi Nabi SAW dengan tertawa-tawa dan kemudian beliau mengatakan kepada mereka, semua akan mendapat hadiah, semua akan mendapat hadiah. Jadi ada contoh yang luar biasa dari pribadi Rasulullah SAW untuk menjadikan anak-anak ini sebagai prioritas. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan anak-anak itu umur 0-7 diperlakukan seperti raja. Artinya raja, ya kalau dipanggil sama raja kan harus segera dipenuhi. Ada ya orang tua yang mengeluhkan anak-anaknya kecanduan gadget, anak-anaknya kecanduan game online. Ya karena gadget ataupun handphone ataupun iPad ataupun tablet lainnya itu kan semuanya responsif. Kalau dia disentuh atau dipencet, dia memberi respon. Nah, bagaimana orang tuanya? Apakah kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asik daripada gadget? Jangan-jangan orang tuanya ditarik sampai 3 kali baru nengok. Dipanggil 5 kali baru kemudian jawab. Itu pun jawabannya jawaban membentak. Apa sih? Kan nggak lihat apa? Umi lagi sibuk. Nah, misalnya seperti itu. Ini adalah contoh dari sirah bagaimana Nabi SAW memberikan perhatian yang luar biasa kepada anak. Beliau kalau berbicara dengan anak, beliau mengusahakan sejajar dengan anak itu. Ya, ketika anak itu duduk, beliau pun duduk. Beliau menyebut nama anak itu, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, misalnya,
wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair burung kecilmu itu keakraban yang luar biasa. Contoh-contoh dari Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab.